Wow, siapa ini yang ikut latihan bersama dengan timnas Indonesia? Siapa ya? Siapa ini? Siapa? Ini adalah Calvin Verdong yang Calvin mengikuti Verdong. latihan bersama dengan timnas Indonesia. Padahal dia masih dalam proses naturalisasi dan perpindahan, tapi sudah ikut latihan, which is good. Jadi dia lebih bisa mengenal dulu mungkin Luar biasa ya. skema latihan dari SD seperti apa yang terkenal sangat keras. Lalu rekan-rekan setimnya seperti apa, itu sangat penting ya bagi pemain baru seperti Calvin Verdong. Kalau dia sudah bisa main lawan Irak, itu sangat positif. Ya sangat amat positif, sangat amat membantu. Oke? Semoga bisa main Calvin Verdong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info olahraga terbaru dari channel YouTube Falco Ngoe. Oke, kita lanjut. Terkait dengan proses naturalisasi Calvin Verdong. Ya, saat ini prosesnya sementara berjalan, tetapi patut kita acungi jempol, teman-teman. Kenapa saya harus mengatakan ini, bahwa kita harus memberikan jempol kepada Calvin Verdong. Ya, walaupun dia ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia, tetapi dia sudah bergabung bersama teman-teman yang lain untuk ikut bersama-sama latihan. Ya, sesuatu yang menurut saya tidak perlu kita ragukan lagi terkait dengan jiwa nasionalismenya. Kalau teman kita yang satu, kalau lihat Calvin Verdong ini latihan, kira-kira responnya dia seperti apa ya? Dan selama ini dia adalah satu-satunya manusia yang selalu protes terkait dengan naturalisasi pemain. Ya, mungkin saja keberadaan Calvin Verdong kali ini, teman-teman, dia ingin mengetahui, dia ingin memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya di timnas Indonesia senior ya, level senior. Ya, sekalipun proses itu masih terus berjalan, tapi itu tidak menurunkan niatnya untuk ikut latihan bersama dengan teman-temannya di timnas Indonesia. Dan ternyata kehadiran Calvin Verdong ini, dia mempunyai nama, apa ya, sebutan nama khusus deh. Mari kita simak lagi ya. Kira-kira apa ya sebutan manja buat Calvin Verdong ini? 3 nama tambahan resmi dipanggil ke skuad timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Irak dan juga Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikonfirmasi pada latihan pagi hari ini oleh manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji bahwa Coach Sintayong resmi memanggil 3 nama tambahan dalam rangka persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak dan juga Filipina di bulan Juni nanti. 3 nama tersebut ialah Calvin Verdong yang masih dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, Nadeo Argawinata, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh para pencipta timnas Indonesia, yaitu Malik Rizaldi, akhirnya diberikan kesempatan untuk gabung ke TC Timnas oleh Coach Sintayong. Untuk gue dipanggil Calvin Verdong walaupun dia belum selesai proses naturalisasinya, mungkin untuk supaya dia bisa blend in dengan tim yang sudah lama bermain bersama gitu. Walaupun at the end of the day dia proses naturalisasinya nggak bisa kekejar untuk bulan Juni, at least dia sudah pernah ikut TC, dan untuk FIFA Matchday ataupun kualifikasi Piala Dunia round 3 apabila kita lolos, dia sudah pernah berlatih bersama pemain-pemain yang lain. Ya, sementara betul. Untuk pemanggilan Nadeo, bagi gua sih melihatnya, karena memang Coach Sintayong tidak memiliki banyak pilihan di posisi penjaga gawang. Walaupun Nadeo tidak bermain di Championship Series, baru semalam main tuh sekali lawan Bali, karena di 3 pertandingan sebelumnya dia kena suspension sebab di pertandingan akhir regular series dia dapat kartu merah. Terlebih para tim yang masuk Championship Series, 3 dari 4 tim menggunakan kiper asing, yaitu Persib Bandung, Bali United, dan juga Madura United itu pada pakai kiper asing. Jadi memang dari level fitness yang paling oke mungkin untuk saat ini ya Nadeo pilihannya. Selain Nadeo memang sudah sering bergabung dengan timnas Indonesia era Coach Sintayong, jadi udah apalah gimana latihannya, permainannya, dan segala macam.
Dan dipanggilnya Malik Rizaldi untuk gue bisa membungkam orang-orang yang selalu menyebutkan bahwa Coach Sintayong ini malas memantau Liga 1. Coach Sintayong dan para staf timnas ini nggak mau melirik pemain yang on fire di Liga 1. Untuk gue selama ini nggak melirik pemain tambahan ya karena memang nggak sesuai skema aja mungkin. Dan dilihat saat ini Malik Rizaldi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dan untuk gue layak kok, karena kalau kita lihat statistiknya Malik Rizaldi ini musim ini tuh cukup oke untuk level pemain lokal yang sebenarnya bukan pemain bintang gitu sebelumnya. Malik bermain 34 kali dengan menciptakan 13 gol dan juga 4 assist. Kalau gue nggak salah ini merupakan jumlah gol yang terbanyak bagi pemain lokal. Jadi untuk gue pemanggilan Malik cukup ini tinggi juga ya teman-teman. Udah sangat tepat sih dan layak untuk diberikan kesempatan Malik Rizaldi. Pemanggilan Malik ini juga dikarenakan Yance Sayuri yang ternyata setelah di MRI atau setelah dicek dia mengalami cedera di bagian paha. Dipanggilnya Malik Rizaldi yang merupakan versatile player juga. Dia bisa main di sayap kiri, sayap kanan, dan juga bisa jadi ujung tombak gitu. Tentunya pemanggilan 3 pemain ini merupakan pemanggilan yang sangat berguna untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang laga menghadapi Irak dan juga Filipina. Kita doakan saja ya, semoga dengan penambahan 3 amunisi ini bisa mendongkrak kekuatan timnya, terlepas dari Calvin Verdong ini yang masih dalam proses administrasi untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan kita juga harus tetap terus berdoa, semoga proses naturalisasi dari Calvin Verdong ini bisa berjalan yang baik, sehingga dia bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Dan kita juga pasti tidak sabar ya melihat aksi-aksi dari Calvin Verdong ini. Kabar yang mengejutkan bagi saya teman-teman, karena sebelumnya saya kira Calvin Verdong akan menyelesaikan dulu proses naturalisasinya agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia, kemudian baru akan gabung dengan latihan dari timnas Indonesia. Tapi ternyata dia langsung sudah memulai latihan, bahkan sudah ada cuplikan atau foto-foto dari Calvin Verdong bersama pemain-pemain tim nasional Indonesia lainnya. Artinya memang pemain ini sangat antusias atau luar biasa semangatnya untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, pemain-pemain keturunan seperti inilah yang perlu kita welcome. Apalagi Calvin Verdong usianya baru 27 tahun teman-teman. Ini kan merupakan usia emas bagi seorang pemain sepak bola profesional. Dan kita tahu di era sepak bola modern, seorang pemain bisa bertahan bermain sepak bola di level yang tinggi atau at the top level sampai usia 34 bahkan 35 tahun, tergantung dari kondisi fisik yang harus dia jaga. Tapi kan pertanyaan besarnya sekarang, apakah Calvin Verdong akan turun di pertandingan lawan Irak? Kalau menurut saya segala kemungkinan masih terbuka, walaupun peluangnya sangat tipis. Tapi bisa juga nanti dia turun di pertandingan kedua lawan Filipina. Karena yang saya ikutin perkembangan beritanya atau update-nya bahwa proses naturalisasi dari Calvin Verdong akan disidang di DPR pada hari Senin nanti tanggal 3 Juni. Jadi bagus juga dia sudah langsung ke tanah air dan kemungkinan juga nanti bisa juga dia hadir ya di sidang tersebut. Nah, tapi kan sekarang kembali lagi kita harus berpikir apakah Calvin Verdong ini adalah pemain yang dibutuhkan tim nasional Indonesia? Ya kalau bagi saya jelaslah dia dibutuhkan. Karena kan pemain ini punya kualitas. Jadi semua pemain yang punya kualitas ya tentu dibutuhkan tim nasional Indonesia. Nah, mungkin sekarang teman-teman akan bertanya ya, kok Bung Binder sudah bicara tentang kualitas, emangnya pernah nonton Calvin Verdong main? Ya nonton secara full sih belum. Tapi kan ada cuplikan-cuplikan aksi-aksi dari Calvin Verdong yang bisa kita lihat di YouTube. Dan itu adalah aksi-aksi yang real, bukan pada saat dia latihan. Dan bagus sekali aksi-aksinya. Kan dia main di Liga Belanda ya, dan teman-teman harus paham bahwa untuk menjadi pemain inti di Liga Belanda itu juga agak gampang. Jadi memang pemain-pemain yang bisa masuk atau tembus ke tim utama itu ya tidak mudah untuk bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Kita lagi-lagi mendoakan semoga proses sidang di DPR tanggal 3 Juni nanti bisa berjalan dengan baik, dan patut kita memberikan sebuah apresiasi yang sangat tinggi kepada Calvin Verdong karena belum resmi menjadi WNI tapi dia sudah turun untuk ikut latihan bersama dengan teman-temannya yang lain. Ini dia.
Semangat Kelvin. Fisiknya oke ya. Ini mirip-mirip pemain-pemain Argentina ya teman-teman. Ya nampaknya sudah mulai lengkap ya para pemain ini yang ikut di sini. Ada Pertama Arhan, Nathan Joaon, Rizky Ridho, Sandy Walsh ini ya. Ini paling cool sudah ini. Ada Egy juga. Ayo semangat, semangat, semangat. Marcelino, Rafael Strike, Verdong. Oh ini panggilan manjanya ya. Verdong, Verdong. Kondisi sekarang kamu bagaimana? Tuhan, kondisi lumayan baik. Mungkin hari pertama latihan agak berat, kita pakai libur mungkin agak lama. Kembali latihan yang penting agak kondisi kurang fit, tapi di 2 hari latihan terakhir ini semua belum berjalan baik. Kalau kamu tahu kondisi Yanti gimana sih sebenarnya? Baik. Kalau kondisi Yanti sih dokter lebih tahu, soalnya kemarin dokter dan tangan dia ada pertama dari kemarin. Ini kalau kita akan bertemu ya Tanzania di Jawa, tapi kita lawan Irak dan lawan Filipina, kamu ini targetnya seperti apa? Kalau target saya sendiri ya mungkin sama dengan teman-teman yang kita harus bisa satu. Targetnya sama dengan teman-teman yang lain. Ini keren ya. Sebuah jawaban yang menurut saya sangat berkelas. Sekarang sangat ketat. Kamu bisa main di wingback, bisa juga winger. Sebenarnya gimana dengan persaingan? Sebenarnya sih tugas saya hanya bisa menunjukkan yang terbaik aja latihan untuk nanti di pertandingan kita kembali ke coach, bisa menentukan siapa yang main, yang kita yang di luar yang bisa support dan bisa berikan yang terbaik aja. Mantap, mantap. Ya, kehadiran Sayuri bersaudara ini teman-teman mengingatkan kita pada tahun era berapa ya? Tahun berapa ya? Yaitu Boaz Salosa dan juga Ortisan Salosa. Ya teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu info-info tentang para pemain tim nasional Indonesia. Terima kasih, salam olahraga.